kayak kalau biasa flexing misalnya ya lagi liburan terus tunjukin lagi liburan, kayak sering deh gitu. Tapi apakah itu flexing? Kalau menurut gue sendiri ya, enggak lah. Maksudnya kan Enggak kita kan? liburan, kita menunjukin Iya kita kan? liburan. Kalau misalnya pekerjaannya kayak content creator yang memang dia harus flexing misalnya ya, Betul. kayak nge-review makanan atau Iya. itu enggak flexing sih jatuhnya, Iya, emang betul. pekerjaan dia nggak sih? Emang Iya kan? ruang lingkupnya dia Iya, di situ gitu Maksudnya kan. content creator kan juga banyak banget gak sih Betul. temanya, mereka konten apa misalnya makeup kah atau mobil ya Betul. kan, jadi nggak bisa dibilang flexing juga sih ya. Dan itu kalau nggak salah ya, itu kan jadi kayak nambah follow. Ya. Itu banyak banget, mereka nggak bisa bayar kan. Iya. Nah itu tuh kayak apakah harus Sampai segitunya sampai kalian misalnya pinjol untuk cuma flexing. Beda ya, misalnya kalau pinjol untuk emang kebutuhan sehari-hari, itu masih bisa oke lah gitu. Cuma kalau misalnya untuk flexing, apakah iya harus segitunya? Nah, balik lagi gak sih? Iya. Tergantung dari konsumtif tidaknya orang itu. Betul. Mempergunakan, bukan cuma pinjol. Mungkin kalau pinjol baru-baru kan. Iya. Baru-baru di 2023, 2024 baru muncul tuh pinjol. Sedangkan kalau kita tanpa kita sadari dan kalau kita sadar sebenarnya, bukan tanpa kita sadar lagi, kalau kita sadar mempergunakan kartu kredit itu juga salah satu hal yang bikin kita konsumtif sih. Hai peers, welcome back bersama gue Abigail sebagai host dan gue Ayu sebagai co-host. Nah hari ini kita mau ngebahas topik mengenai flexing dan juga personal branding. Apakah mereka sama atau enggak dan perbedaannya apa sih sebenarnya? Bukan mereka, lebih tepatnya apakah kata-kata itu sama atau tidak? Iya kan? Iya benar. Kalau misalkan sama itu apa? Flexing itu? Iya. Benar, flexing. Nah, dari tim riset kita bilang, dari tim riset kita ya, yang udah capek-capek meriset nih, katanya flexing itu adalah suatu kebiasaan seorang yang suka memamerkan apapun di media sosial. Gitu, agak kontradiktif ya sebenarnya. Nah, baik itu berupa harta, barang koleksi, penampilan, ataupun misalnya kalau mereka liburan kemana gitu. Jadi kayak show off. Iya, show off, bisa dibilang gitu ya. Nah, flexing itu sendiri katanya itu dari bahasa gaul atau dalam bahasa Inggris bisa dibilang yang tadi kayak lo bilang Kak, show off gitu. Nah, dimana biasanya konteksnya negatif ya, menunjukkan hedonisme. Orang-orang yang hedon. Gitu. Jadi kita nggak boleh memamerkan apapun karena nanti takut dibilang hedon. Hedon, aduh flexing. Flexing. Itu bahasa sekarang udah banyak ya, udah banyak yang asing ya. Terus kalau personal branding sama nggak tuh kira-kira? Pernah ngalamin juga nggak flexing ataupun personal branding? Flexing. Kayak kalau biasa flexing misalnya ya lagi liburan terus tunjukin lagi liburan, kayak sering deh gitu. Tapi apakah itu flexing? Kalau menurut gue sendiri ya, enggak lah. Maksudnya kan kita liburan, kita menunjukin liburan. Apalagi misalnya kita suka ke pantai atau ke pegunungan, terus pemandangannya bagus. Buat itu sih buat di show off ya gak sih? Kalau menurut Kayu sendiri gimana? Kalau gue sih sama ya, karena kan itu liburan ya. Yes. Kita mau kasih share apa yang kita alamin ya. Tapi balik lagi sih ke orangnya, apakah memang orangnya itu mau mempergunakan sosial medianya untuk ngasih tahu nih tempat-tempat liburan, atau cuma dipajang di galeri pribadinya. Kalau misalkan cuma dipajang sebagai ya udah bukan publikasi ataupun konsumsi publik, ya itu silahkan gitu. Tapi menurut gue kalau gue kayak gitu, gue bukan flexing sih. Senang aja gitu menggunakan media sosial, karena media sosial digunakan untuk sharing segala apapun yang kalian lakukan, yang positif pastinya, bukan yang negatif. Nah, ada pertanyaan nih tentang flexing. Misalkan lo gak pernah yang namanya ngepost makan di restoran
fancy atau lo jalan-jalan, tiba-tiba lo ngepost sampai titik Instastory. Tahu kan kalau Instastory sampai titik terus tiba-tiba lo ngepostnya yang makan di restoran dalam 1 hari atau sampai besokannya. Apakah itu termasuk deflexing atau lo hanya mempersonal brandingkan bahwa lo suka makan di tempat-tempat seperti itu? Kalau misalnya menurut gue sendiri ya enggak flexing sih. Karena misalnya kayak kalau misalnya post soal makanan kayak apa ya, itu hal yang bikin gue seneng gitu loh. Jadi kayak gue punya highlight juga tersendiri untuk itu gitu. Terus jalan-jalan juga kemana-kemana kayak gitu. Jadi menurut gue sih enggak flexing ya. Kayak ya udah gitu loh. Emang happy juga ngelihatnya, seneng. Ya udah aja gak sih? Oh gitu. Jadi lo memanfaatkan media sosial di mana kan media sosial kan banyak banget ya. Cenderung orang-orang udah pada pakai media sosial kan, ngikutin generasi ataupun ngikutin era gitu, digitalisasi. Jadi lo ngikutin manfaat dari media sosial sendiri. Ngepost sesuatu yang kita suka. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan lo ngelihat, pernah nggak mendapatkan komentar nih dari teman lo ataupun dari orang yang nggak tahu lo ternyata gimana nih orangnya? Ih, hedon banget sih lo. Pernah nggak kayak gitu? Flexing kan kayak hedon kan, dari kata hedon ya bahasa Inggris dan bahasa gaulnya. Tuh. Kamu sendiri nggak pernah sih? Kayak dari nggak pernah sih dengar, maksudnya kayak orang kayak lo hedon banget, kayak enggak deh. Enggak ya. Kayak nggak pernah dengar sih sebelumnya. Kayu pernah? Gue kayaknya enggak deh. Iya kan? Maksudnya hedon itu kan balik lagi, kalau misalkan lo beli mobil 1 bulan lo bisa beli mobil Rubicon. Tiba-tiba out of nowhere lo nggak punya duit, nggak punya apa ya, orang liatnya lo nggak punya duit, tiba-tiba lo beli Rubicon gitu kan. Terus nanti 6 bulan berikutnya lo nggak tahu kerja apa, tiba-tiba lo beli apa. Ya mungkin itu akan jadi sebuah pertanyaan kali sebuah pertanyaan. Persepsi orang sih, balik lagi kan itu asumsinya mereka untuk menilai kita seperti kok apa. Bisa gitu ya. Kok bisa? Tapi itu bisa jadi penilaian orang ke kita kalau kita hedon. Lo kan baru beli barang A, terus tiba-tiba lo beli barang berikutnya. Tapi menurut gue balik lagi sih ya kan itu sebenarnya hak orang kan. Gitu. Nah, gimana pengaruhnya di teknologi dan media sosial sekarang terkait flexing ini, terlebih di Gen Z? Seberapa besar pengaruhnya? Mungkin lumayan kali ya. Maksudnya bisa jadi, tapi bisa jadi bumerang juga sih buat diri sendiri ya gak sih? Contohnya apa? Misalnya misalnya kemampuan kita sekian, tapi kita ngeliat orang lain nih, kok dia bisa kayak gini, bisa hidupnya mewah apa segala macam gitu kan. Nah kita mau di posisi itu dengan misalnya segala cara kayak gitu loh, bisa jadi negatif, jadi bumerang ya. Negatif juga gak sih? Gitu. Tahu dari mana nih, dapat duit dari mana nih, gitu kan? Apa dia ini atau itu gitu? Apakah dia melakukan pinjol atau lain? Atau yang lain, benar-benar bisa jadi bumerang juga kan. Tapi kita juga nggak bisa ngejudge seperti itu sih. Mungkin dia ada side job. Di episode kita yang sebelumnya kita bahas tentang juga pengangguran kan dan pekerjaan yang bisa dilakukan gitu kan. Nah mungkin gak sih kalau orang itu punya side job gitu. Mungkin karena ada side job itu dia bisa melakukan hal yang beli ini beli itu, makan di restoran A restoran B gitu. Menurut gue itu sih kalau dibilang flexing kayaknya tergantung. Ya tergantung. Mungkin kalau misalnya pekerjaannya kayak content creator yang memang dia harus flexing misalnya ya. Kayak nge-review makanan atau itu nggak flexing sih jatuhnya, pekerjaan dia nggak sih? Emang kan? Ruang lingkupnya dia di situ gitu kan. Content creator kan juga banyak banget gak sih temanya, mereka konten apa misalnya makeup kah atau mobil kan. Jadi nggak bisa dibilang flexing juga sih ya. Dan itu kalau nggak salah ya itu kan jadi kayak nambah followers. Iya benar banget. Ya kan? Benar banget. Ya. Dan berarti mirip-mirip sama personal branding dong. Ya agak mirip ya. Agak mirip kan? Atau apakah itu benar-benar sama?
serupa. Nah itu dia yang mau kita cerita hari ini. Oke. Nah gimana tentang orang-orang mengenal crazy rich? Banyak banget kata-kata di zaman sekarang. Crazy rich ya. Crazy rich. Sultan. Bentar-bentar traktir orang dibilang ih crazy rich daerah A. Crazy rich B gitu kan. Bener. Atau keluarga ini anak sultan nih gitu bener. Kan. Oh nggak kerja tapi dapat duit tunjangannya banyak, anak sultan nih. Nah itu gimana tuh Bi? Apakah itu menjadi concern orang-orang sekarang ngelihat Gen Z dengan gayanya, dengan stylenya atau lifestyle-nya kayak gitu? Yang kayak gue bilang tadi. Gimana? Kalau misalnya pendapat gue sendiri kali ya itu baru kali ya bisa disebut flexing kali ya. Iya. Karena kayak menunjukkan misalnya kayak nunjukin saldo rekeningnya atau misalnya barang-barang yang mereka punya, mobil-mobil apa yang mereka punya. Baru itu ya flexing ya? Iya baru kayak itu disebut flexing deh, in a negative way ya maksudnya. Iya. Kenapa lo pamer gitu kan? Lo mau gitu. Show off banget nih. Benar-benar. Gitu. Dan itu kayaknya di perusahaan-perusahaan juga ada sih. Oh di perusahaan juga banyak kayak gitu. Oke. Ada satu daerah di Jakarta. Kita tahu banget perkotaan, di daerah perkotaan. Gedung-gedung bertingkat yang pasti kan tahu kan. Sudah ada rumor-rumor ini kalau lo kerja di sana, lo tuh kayak bakal jadi flexing. Karena gue kerja di ini. Yes. I see. Tahu kan daerah apa ya? Mana, ya. Meskipun mungkin di daerah sana kita tahu lah range gajinya berapa. Mungkin boleh pada komen ya yang tahu. Yang tahu boleh komen daerah mana ya. Apakah kalian dan juga? Apakah benar gajinya besar? Sepertinya. Karena saya pernah mengalami itu. Karena balik lagi ya pengalaman gue kerja di daerah itu. Yang pakaiannya biasa aja. Oke lah brand-brand lokal gitu kan. Tapi yang kita tahu di daerah tersebut itu kalau orang udah kerja di daerah itu, lo akan mengalami flexing itu sendiri. Atau lo mengalami show off. Gajinya sama dengan sesuai dengan flexingnya itu? Mungkin banyak yang sama tergantung dari perusahaannya. Bonafit atau tidaknya perusahaan itu. Dan balik lagi. Perusahaan itu dalam bergerak dalam bidang apa? Kalau lo bergerak di bidang yang memang harus berhubungan dengan klien, lo secara tidak langsung harus personal branding lo harus kuat nih bahwa lo ya dari head to toe sampai bawah nih, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lo harus brandnya nggak boleh yang lokal. Gitu. Dan menurut gue itu salah satu flexing besar yang terjadi di perkotaan sekarang ini. Gitu. Jadi menurut gue kalau lo kerja di res itu lo akan mengalami itu sih Bibi. Lo akan tahu nih lo gak bisa tuh naik kendaraan umum. Turun dari ojol, turun dari Gojek ataupun Grab. Itu tuh harus berapa meter dulu lo jalan kaki. Gak bisa lo langsung di depannya. Kenapa emang? Karena lo mau menampilkan bahwa lo punya gitu. Lo bisa lebih. Oh jadi orang-orang di situ kayak kerja ada supir. Iya. Sebenarnya kerja cuma buat gabut aja. Iya, gitu ya. Iya. Kebanyakan gitu. Dan di sana tuh ya, kalau gue pribadi, kebanyakan teman-teman gue di sana, lanyard itu harus yang brandnya C. Sedangkan kalau paling enggak ya brandnya yang C itu ya kan. Meskipun brand C itu udah bisa dapetin di ya. Di e-commerce lain maksudnya. Ya kan, bukannya gimana nih ya kan. Tapi ya itulah, lo akan terjadi flexing dalam diri lo. Dan menurut gue itu bukan personal branding Bi. Kalau kayak gitu. Yang tadi kita bahas bahwa flexing itu sejenis kayak show off, head on. Lo makan siang harus di brand U. Padahal lo biasanya di AW, American of Warteg. Tiba-tiba lo harus makan di U yang cuma ada cake, cheesecake, lo tahu kan, kue-kue lucu, ya itu sih terserah kalian ya, gaji-gaji kalian gitu kan. Betul. Tapi menurut gue kalau kalian masih menerapkan itu, kalian tuh flexing sih, ya gak sih? Beda sama personal branding. Nah menurut lo sendiri personal branding tuh apa? Kalau misalnya menurut gue sendiri gitu ya, personal branding tuh lebih ke apa ya? Lebih ke skill sih, maksudnya maksudnya personal branding misalnya kayak let's say kita masuk ke
kampus Ivy League. Ya kan? Kayak misalnya kayak contoh artis M yang kita tahu penyanyi yang suaminya juga lulusan S2 mana gitu. Itu kayak itu personal branding gak sih? Kalau flexingnya itu kayak wah keren banget gitu. Beda gitu loh flexingnya, paham gak sih? Kayak personal brandingnya dia udah pintar, dia cantik, dia bisa modeling, tapi maksudnya pendidikan juga bagus gitu. Kayak itu personal branding yang kayak orang akan kenal lu itu gitu. Orangnya tuh dia pintar, dia juga bisa banyak hal juga, bukan cuma anak artis, anak orang kaya doang gitu loh, sekedar dia tahu kayak dia anak orang kaya, enggak, tapi maksudnya kayak ya dia juga bisa ini ada gitu. skill yang ditunjukin. Betul. Menurut personal branding bener sih gitu. Menurut Kak Ayu gimana? Nah kalau gue malah sama sebenarnya, kita bisa mempersonal branding diri kita sebagai kita lulusan Ilkom, lo psikolog. Kita bisa mempersonal brandingkan itu di media sosial kita dengan cara mungkin kita bisa share beberapa informasi tentang jurusan yang kita punya, atau skill yang kita punya gitu kan, kita sharing. Jadi orang akan tahu yaitu ternyata dia psikolog nih, ternyata dia digital marketer nih, atau ternyata dia content creator nih. Jadi menurut gue itu adalah personal branding. Edukatif yang in positive way ya pasti jadi kalau yang satunya kan in a negative way, sedangkan kalau gitu sedangkan kalau personal branding ya itu lu harus membuat diri lu terlihat seperti yang tadi lo bilang, contoh artis tadi nggak cuma cantik tapi dia juga punya, sorry to say kasarnya, adalah otak. Betul, kan? Pinter. Makanya kenapa ada beauty pageant di luar sana, nggak cuma beauty aja tapi ada behaviornya, kan? Itu sih jadi personal brandingnya. Nah tapi menurut dari akademisi dan praktisi yang aku baca nih Renal Kasali di YouTube-nya dia bilang katanya kalau misalnya flexing ini tuh bisa membantu memancing keberuntungan. Oke. Gitu. Contohnya apa? Nah maksudnya misalnya kan kelihatan nih kita misalnya makan di sini, makan di sana, siapa sih yang nggak mau gitu. Nah terus akhirnya mungkin banyak banget yang misalnya mau kerja sama kita, brand-brand kayak gitu-gitu. Menurut Kayu sendiri dari point of view Kayu gimana? Bener gak sih soal hal ini? Ada benernya. Karena sebenarnya yaitu kita dari personal branding kita kadang kita juga bisa menambah followers di sosial media kita, mau di Facebook, TikTok, Instagram gitu kan, yang sekarang bisa terjangkau adalah TikTok dan Instagram. Kalau Facebook mungkin udah terlalu jadul tapi kita juga tidak menutup kemungkinan teman-teman kita di luar sana masih banyak yang mempergunakan si Facebook. Nah dengan personal branding yang baik, dengan track record yang baik dari diri kita bisa menambah followers di media sosial kita untuk mereka boleh tahu nih kehidupan kita gitu kan, boleh tahu kegiatan kita, siapa tahu kita bisa dapat endorse. Benar ya kan, itu cuma minyak kayu putih nggak apa-apa, yang penting bermanfaat gitu. Jadi menurut gue itu sih nggak apa-apa kalau itu menguntungkan baik ya kenapa tidak gitu. Dan menurut lo gimana dengan orang-orang yang sekarang banyak mengakui bahwa dia crazy rich? Apakah dia mempersonal brandingkan diri dia selalu dengan crazy rich itu, atau dia hanya sekadar membuat konten flexing tanda kutip? Sebenarnya dari gue sendiri aku nggak peduli. kayak serah mau ngapain, maksudnya itu konten dia terserah. Cuma kalau misalnya itu muncul di gue gitu kalau misalnya di TikTok pasti aku report. Serius? Iya kalau gak report kasian banget dong, dia udah capek-capek bikin konten terus lo report. Ya kan masih ada banyak manusia lain yang nonton, tapi kayak sorry kayak aduh enggak. Jadi lo gak terlalu interest ya? Enggak. Atau enggak paling kalau misalnya di TikTok kan bisa tuh diklik kayak not interested gitu. Ya udah klik itu aja, gak bakal muncul lagi dia. Iya betul, gitu. Betul. Jadi daripada merusak algoritma FYP kalian. Iya betul. Mending di report. Nah betul, jadi betul. Nah jadi flexing dan personal brand ini sangatlah dua sisi
yang memiliki salah satu keunggulannya masing-masing. Ya kan? Sedangkan kalau flexing biasanya cenderung ke nggak mau mengenal diri. Sedangkan kalau personal branding adalah lo harus mengenal diri lo dulu untuk membuat brandingan diri lo sendiri itu di depan umum ataupun di media sosial. Menarik sama halnya kayak perusahaan. Lo mempersonal brandingkan bahwa lo adalah accountant, ya lo harus bisa Excel. Gak mungkin lo cuma oke, saya ngerti, tiba-tiba dikasih study case malah nggak bisa. Apa yang lo jual gitu kan dalam diri lo, skill lo apa ya. Jadi menurut gue personal branding dengan flexing itu adalah dua hal yang mungkin agak berbeda dalam beberapa masalah atau dalam beberapa kategori. Yang satu tidak mau mengenal diri, yang satu harus mengenal diri dulu supaya dia bisa mempersonal brandingkan dia gitu. Nah lu gimana sendiri Bi? Menurut lo flexing dengan personal branding apakah sama? Beda. Dari yang kita bahas tadi ya, gitu. Beda banget sih, maksudnya. Flexing tuh bener-bener kayak terdengar juga kayak sok banget ya. Maksudnya tanda kutipnya sok dan kayak terlalu nunjukin suatu hal yang kalau kata anak zaman sekarang mungkin gimmick kali ya, kebanyakan gimmick kali ya gitu. Sedangkan kayak personal branding yang memang ya harus bagus juga, cuman lebih ke hal-hal yang memang positif itu lah, yang kayak lo bisanya apa sih sebenarnya gitu. Jadi sangatlah berbeda ya kalau menurut lo. Nah mungkin teman-teman peers di luar sana bisa komen apakah flexing dan personal branding itu sama atau ternyata ya benar kata pernyataan yang tadi kita sampaikan itu berbeda. Siapa tahu ya kan ada pendapat-pendapat teman-teman lain yang di sana bisa share ke kita informasinya beda atau enggak sih personal branding dan flexing itu. Gitu. Nah selanjutnya kalau personal branding itu kan seperti yang tadi kita bahas, menunjukkan kualitas diri, terus flexing hanya memvalidasi sosialnya aja gitu kan. Nah nextnya adalah yang kita bahas banyak banget catatan-catatan personal branding yang dilakukan untuk menunjukkan sisi kualitasnya. Nah, salah satunya mungkin kalau kita bisa lihat di media sosial ini udah banyak konten creator itu mereka personal branding loh. Iya benar. Ya kan? Mereka tuh berusaha untuk mempersonal brandingkan bahwa diri dia konten creator. Iya, betul. Iya kan? Kayak kita sampingan kita ya untuk saat ini podcaster, ya kan? Freelance gitu. Berarti kita harus membranding bahwa kita adalah orang yang bergerak di bidang podcast dan juga sampingan kita selanjutnya adalah mungkin mua ya. Iya, betul. Orang-orang taunya bukannya Abi tuh podcast ya. Iya. Nah itu kadang-kadang itu, jadi kita harus pintar-pintar tuh teman-teman untuk memilih dan memilah supaya bukan cuma validasi di sosial aja, tapi kita harus mempersonal brandingkan diri kita dengan skill yang kita punya. Iya. Dan personal branding juga bisa memperkuat percaya diri kita juga gitu ya. Dan kalau misalnya kita nonton konten-konten mengenai dokter gitu ya. Oh iya itu iya kan iya. Informatif banget ya. Betul misalnya betul kita, betul. Daripada kita googling, misalnya kita kayak sakit kepala kenapa terus banget itu meninggal atau kanker atau apa, kan yang bikin kayak masa iya gue sakit kepala doang bisa kayak gini gitu. Kan kalau misalnya ada informasi yang informatif dengan dia personal branding, dia dokter, dia ngasih tahu informasi dan mengedukasi, jadi kita lebih tahu gitu loh, tanpa kita takut kayak ini gue kenapa ya gitu. Terus kalau misalnya memang dari informasi itu kita ngeliat kayak kayaknya ada yang nggak beres atau apa, kita bisa ini loh maksudnya ada pencegahannya gitu loh ke profesional langsung gitu misalnya kayak gitu. Kalau flexing tuh lebih kayak apa ya? Dia cuma validasi aja. Butuh orang-orang memvalidasi bahwa lo kaya, lo bisa makan di restoran A, lo bisa beli barang A, barang B gitu kan. Ada juga yang jadi ada satu film di Netflix. Ini bukan merekomendasikan ya, tapi ada satu film ditonton tapi tapi ini lagi bagus. Lagi urutan keempat di Netflix. Jadi ada 3 wanita. Film India. Tapi pasti lo tau lah. Kayak tahu deh. Ya, jadi ini menurutku salah satu di tokoh itu ada yang flexing dan juga ada yang personal branding.
ada satu yang memang dia flexing dalam tanda kutip, dia pakai brand. Dari brand termahal lah. Harus punya. Jalan ke toko, ke mall, dia harus punya itu brand. Let's say ini kotak tisu ini terbuat dari bahan mewah gitu kan. Lo harus punya ini. Gimana pun ceritanya lo harus punya itu. Mau lo pinjem, mau lo apa. Dan menurut gue dia flexing sih, karena kemampuannya dia seperti yang lo bilang dari awal. Ya kan kita harus nyadarin kemampuan kita ya kan. Nah ada juga di film itu yang menceritakan bahwa dia mempersonal brandingkan bahwa diri dia itu adalah pilot. Padahal ternyata dia bekerja sebagai pramugari. Jadi dia punya sisi di mana dia bisa jadi pramugari, tapi di satu sisi dia punya personal branding, dia tuh pilot gitu. Jadi menurut gua itu sih yang kita bisa belajar, banyak hal-hal positif yang kita dapat dari personal branding ketimbang dari flexing. Nah, fokus utamanya kalau personal branding itu untuk tumbuh dan berkembang. Kalau fokus utama flexing adalah saingan. Jadi kompetitor ya. Agak berat ya. Berkompetisi dengan apa yang kita tidak punya, tapi harus hidup, bertahan hidup dengan, ya kalau lo tiba-tiba bangkrut gimana? Iya, benar. Ya kan? Benar. Nah gimana, ada gak sih pengalaman seru di kehidupan lo sendiri, di sekitar lo tentang flexing? Flexing, mungkin ada beberapa orang yang pernah gue kenal kali ya, misalnya ngobrol atau apa gitu, atau gak berkenal, terus kayak mereka mulai ngomongnya tinggi banget gitu. Oke. Ya. Terus kayak agak agak annoying ya jadinya. Kayak nggak peduli juga sih, tapi ya terserah. Kayak gitu. Kalau misalnya personal branding kan lebih kayak mungkin lebih ke citra diri kali ya. Maksudnya kayak ini gue ya, ini yang gue tunjukin gitu. Tapi plus sama hal-hal yang bisa gue lakuin apa aja nih. Misalnya kayak aku sebagai mahasiswa psikologi, kayak aku nunjukin diri aku ini. Terus aku juga nunjukin misalnya tips-tips biar enggak stres, kayak gitu loh, hal-hal yang kayak gitu. Kan kalau misalnya kita flexing lebih yang kayak apakah benar orangnya sebenarnya aslinya happy happy dengan apa yang dia lakuin, dan emang apakah seperti itu gitu. Kan ada orang misalnya yang sampai di Indonesia banyak banget pencitraan yang soal pinjol. Itu banyak banget, mereka gak bisa bayar kan. Nah itu tuh kayak apakah harus sampai segitunya sampai kalian misalnya pinjol untuk cuma flexing. Beda ya, misalnya kalau pinjol untuk emang kebutuhan sehari-hari, itu masih bisa oke lah gitu. Cuma kalau misalnya untuk flexing, apakah harus segitunya? Nah, balik lagi gak sih? Tergantung dari konsumtif tidaknya orang itu. Mempergunakan bukan cuma pinjol. Mungkin kalau pinjol baru-baru kan. Baru-baru di 2023 2024 baru muncul tuh pinjol. Sedangkan kalau kita tanpa kita sadari dan kalau kita sadar sebenarnya, bukan tanpa kita sadar lagi, kalau kita sadar mempergunakan kartu kredit itu juga salah satu hal yang bikin kita konsumtif sih. Kalau dulu kan gak ada tuh nama istilah pinjol. Dulu tuh gesek sana, gesek sini, bayarnya bingung ya kan. Nah itu sih jadi hal yang menurut gue negatif, mendukung flexing itu terjadi gitu. Jadi kalau emang lo mau personal brandingnya baik, ya lo bisa menggunakan apapun yang lo punya aja gitu. Gak harus yang kayak lo bilang kenapa harus sampai pinjol gitu kan. Tapi pembahasan pinjol bukan sekarang, karena kita tuh lagi bahas flexing dan juga personal branding. Nah negatif-negatif ini kadang terjadi kayak rasa empatinya tuh sedikit, kurang rasa empati gitu terhadap lingkungan, ya gak sih Bi? Mungkin ada risetnya gak sih Bi? Coba ya, apakah ada riset tertentu? Coba kita cek ya. Dari data tim data analis. Asik. Gak cuma di perusahaan doang punya data analis, di sini juga punya data analis. Tapi keakuratannya silakan dicek oleh teman-teman ya.
Jadi gimana? Apakah itu termasuk? Nah, dari tim kita ya gitu. Nah, katanya tuh dengan seringnya melakukan flexing, ada kemungkinan bahwa rasa empati yang mereka miliki semakin sedikit dikarenakan tidak peduli terhadap orang membutuhkan bantuan serta kekurangan. Mereka hanya fokus pada pamer kekayaan gitu. Jadi lebih memberikan diri sendiri dibandingkan orang lain. Sebenarnya it's okay, cuma maksudnya kalau misalnya terlalu konsumtif, apakah perlu begitu konsumtif? Dan untuk apa? Ya mungkin ini bisa menjadi menyadari buat kita ya masing-masing. Kalau bisa jangan sampai kita terlilit hal-hal negatif. Iya ya betul, kan? Gara-gara untuk flexing doang iya, guys. Jangan sampai lo pengen beli iPhone 18 ya, padahal belum keluar nih 18 ya kan. Terus lo udah mikir-mikir dari sekarang, gue pokoknya tahun depan gue yang punya iPhone 18, gue gak mau tahu, gue harus punya duluan daripada teman gue. Ada kayak gitu kan, ada yang dia berusaha mati-matian, padahal after lo beli itu apakah lo bisa makan, apakah lo bisa hidup, kan tidak semudah itu ya. Maksudnya lo masih harus ada pikirin kehidupan lo after itu betul, lo gitu. Betul. Jadi gak boleh, kalau bisa jangan terlilit hutang, kalau bisa jangan sampai berkurangnya rasa empati lo karena si flexing ini. Karena ini flexing jadi habit yang gak bagus sih menurut gue. Betul. Ya kan? Betul. Pernah ngalamin gak hal-hal gitu sampai minjem? Gue pengen beli barang minjem dulu deh sama mama sama papa duitnya. Padahal sebenarnya kalau nyokap bokap lo gak usah minjem, lo minta juga dikasih. Pernah gak? Selalu diajarinnya gak kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin orang zaman sekarang mulai FOMO kali ya. Iya FOMO. Belajar untuk gak FOMO sih. Maksudnya belajar kayak penting gak ya buat gue gitu. Ya dipikirin lagi berarti ya. Dipikirin lagi. Atau kalau misalnya memang mau spesifik barang apa ya ditabung gitu loh. Kayak, terus kayak bener-bener mikirin lagi kayak butuh atau enggak gitu. Jangan karena gue lihat teman-teman gue pakai ini gue juga mau, kayak janganlah kayak gitu. Kita juga harus tahu kemampuan kita di mana sih gitu. Harus lihat kemampuan diri sendiri. Iya betul. Nah sebagai penutupan nih, kalau gue boleh bilang ke teman-teman ya, pergunakanlah sosial media kalian itu dengan baik. Betul. Menurut gue. Betul. Karena jangan sampai kita menjadi show off di media sosial hanya untuk bikin personal branding kita bagus. Padahal kita gak punya kemampuan. Padahal kita gak punya apa yang orang lain itu punya gitu. Kayak misalkan ya itu yang tadi kita bilang, jangan cuma karena konsumtif semata, FOMO. Lo pengen nonton Blackpink tapi lo gak punya duitnya, terus akhirnya lo pinjem. Jangan kayak gitulah. Lo pikirin juga abis lo beli itu tiket, lo balikinnya gimana? Apakah pakai daun? Atau kayak masalah Coldplay kemarin yang ada satu orang yang bohongin. Iya gue tahu tuh. Dan banyak banget kayak ada kali penipuan 1 M lebih. Itu sih itu flexing banget itu. Kayak wow, oke. Iya, itu juga gak bagus ya teman-teman. Jangan jadi sampai kayak gitu guys. Betul, menurut kita sebagai closing statement dari kita berdua, pergunakanlah sosial media yang kalian punya itu dengan baik. Jangan sampai kalian tuh flexing untuk personal branding. Betul. Ya kan? Jangan sampai memanfaatkan apa yang udah ada nih di digitalisasi sekarang. Pinjol-pinjol itu dan sebagai netizen juga harus lebih kritis ya Kak. Betul. Jadi kalau boleh pergunakanlah dengan positif way ya. Betul. Dan filter juga siapa yang kita nonton kali ya gitu. Betul. Jangan keikut-ikutan lebih tepat ya. Betul. Oke. Mungkin pembahasan kita akan lebih dalam lagi next episode-nya. Betul. Kayaknya lebih seru kali ya kalau bahas tentang pinjol di next episode. Gimana? Iya. Apakah kalian setuju kalau kita bakal bahas pinjol dan sejenisnya? Kalau setuju boleh komen. Jangan lupa juga di subscribe, di like juga. Betul. Dan kita juga ada di Instagram, kita di TikTok, sama di Spotify juga. Jangan lupa ada di YouTube. Iya, kita juga ada di YouTube. Untuk full video ini ada di YouTube, teman-teman bisa akses. Gue Abigail sebagai host. Dan gue Ayu sebagai co-host. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan pembahasan yang lebih seru lagi. Bye. Bye.